Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKMNK, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pemberdayaan masyarakat, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini yaitu mengenai pemberdayaan siswa dalam edukasi makanan sehat dan bahaya jajanan sembarangan pada anak-anak di SD Negeri 101826 Tuntungan. Saya Fadila Rahmani Fatih selaku moderator yang akan membawakan diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sawo Salsabila Siregar, yang kedua ada Sandrina Aulia Rahab, lalu Sheila Azara, dan saya Salsabila Sipa. Sedangkan rangkaian diskusi yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain, yang pertama ada sesi pembuka, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu penyampaian dan penyajian materi pertama yang akan disampaikan oleh Salwa Salsabila Siregar. Kepada Salwa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, jadi latar belakangnya itu ada anak-anak usia sekolah dasar 7 sampai 13 tahun seringkali tidak memahami pentingnya kesehatan jasmani, terutama dalam memilih jajanan yang sehat. Banyak pedagang makanan cepat saji di sekitar sekolah membuat anak cenderung memilih makanan makanan yang menarik tanpa mempertimbangkan kesehatan. Jajanan yang aman harus memenuhi standar dan syarat kebersihan seperti protein dan vitamin. Konsumsi jajanan tidak sehat dapat beresiko bagi kesehatan, termasuk keracunan pangan. Oleh karena itu, edukasi tentang pemilihan makanan sehat dan bahaya jajan sembarangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran siswa di lingkungan sekolah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana tingkat pengetahuan siswa mengenai makanan sehat dan bahaya jajanan sembarangan sebelum dan setelah diberikan edukasi mengenai hal tersebut. Yang kedua, sejauh mana efektivitas penggunaan metode edukasi yang dilibatkan media presentasi atau PPT dan video dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang makanan sehat serta dampak dari jajanan sembarangan. Kemudian ada pun tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa mengenai makanan sehat dan bahaya jajanan sembarangan sebelum dan setelah mendapatkan edukasi mengenai topik tersebut. Yang kedua, untuk menilai sejauh mana metode edukasi yang digunakan media PPT dan video dapat meningkatkan pengetahuan siswa terkait makanan sehat dan bahaya jajan sembarangan. Next. Kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama itu ada pengertian jajanan makanan. Adalah segala sesuatu yang dikonsumsi melalui mulut untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat. Sementara itu, jajanan merujuk pada makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima di tempat umum seperti jalanan, pasar, stasiun, dan sekolah yang langsung dikonsumsi tanpa perlu pengolahan lebih lanjut. Kemudian ada ciri-ciri jajanan sehat. Yang pertama itu, makanan jajanan harus bebas dari hewan yang bisa membawa kuman penyakit. Yang kedua, makanan harus bebas dari kotoran dan debu. Dan yang ketiga, penyajian makanan harus menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci dengan air bersih. Yang keempat, untuk makanan jajanan yang tidak dibungkus dengan plastik atau daun, pengambilan makanan harus dilakukan dengan menggunakan sendok, garpu, ataupun alat lain yang bersih, bukan dengan tangan. Dan yang terakhir, makanan yang digunakan harus bersih. Begitu juga dengan kain lap yang digunakan juga untuk mengeringkan alat-alat agar selalu dalam keadaan bersih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila Azara. Kepada Sheila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Baik, kepada
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan syarat makanan layak konsumsi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang dilarang. Yang kedua, tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Yang ketiga, tidak menggunakan pengganti rasa manis atau gula yang tidak aman. Yang keempat, tidak mengandung pewarna yang dilarang. Dan yang terakhir, tidak menggunakan bumbu penyedap masakan atau petsin secara berlebihan. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif makanan jajanan. Pada umumnya, anak-anak cenderung lebih menyukai jajanan yang ada di warung atau di kantin sekolah dibandingkan dengan makanan yang tersedia di rumah. Kebiasaan ini dapat memiliki dampak positif karena memungkinkan anak-anak untuk mengenal berbagai jenis makanan yang nantinya dapat membantu mereka mengembangkan selera makan yang beragam. Next. Selanjutnya, menurut Irianto 2007 menyatakan bahwa kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan jajanan dapat memiliki dampak negatif antara lain, yang pertama, nafsu makan menurun, yang kedua, makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan berbagai penyakit, yang ketiga, meningkatkan risiko obesitas pada anak, yang keempat, kekurangan gizi karena mengandung gizi dalam jajanan tidak selalu terjamin, yang kelima, pemborosan karena anak sering membeli jajanan yang tidak diperlukan, dan yang terakhir, permen yang sering disukai anak-anak tidak memberikan energi yang baik karena hanya mengandung karbohidrat. Mengkonsumsi permen yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan gigi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan makanan jajanan. Yang pertama, kontaminasi atau pencemaran makanan. Kontaminasi atau pencemaran makanan adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dihendaki. Pencemaran makanan dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada pencemaran mikroba, yang kedua ada pencemaran fisik, yang ketiga ada pencemaran kimia, dan yang terakhir ada pencemaran radioaktif. Selanjutnya ada pencemaran bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama ada pencemaran langsung dan pencemaran silang. Demikian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila Azara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Bila Sipa. Kepada Sipa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu keracunan makanan. Jadi keracunan makanan itu seseorang akan mengalami gejala penyakit atau gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang tercemar oleh unsur-unsur fisika, mikroba, atau kimia dalam dosis yang membahayakan. Jadi penyebab keracunan makanan itu yang pertama ada bahan makanan alami seperti jamur beracun, ikan buntel, ketela hijau, dan gandum. Yang kedua itu ada alergi yang disebabkan oleh bahan alergen dalam makanan seperti histamin pada udang atau ikan tongkol yang dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang yang sensitif. Yang ketiga itu ada pembusukan makanan. Jadi pembusukan makanan itu adalah perubahan konsumsi makanan baik maupun seluruhnya dari keadaan normal menjadi keadaan yang tidak normal. Jadi maksudnya itu bahan yang sudah makanan yang sudah diolah terus-menerus. Dan proses ini bisa disebabkan oleh pematangan alami atau maturasi, pencemaran biasa disebut kontaminasi ataupun faktor lainnya. Yang keempat itu ada pemalsuan makanan. Jadi pemalsuan makanan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menurunkan mutu makanan dengan cara menambah, mengurangi, atau mengganti bahan makan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi pemalsuan makanan itu dapat contohnya itu seperti penambahan zat warna, bahan pemanis, pengawet, atau bahan pengganti yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Lalu, itu dapat berdampak buruk pada kesehatan seseorang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Next. Salah. Maaf. Selanjutnya itu ada Irianto 2007 menyatakan bahwa kebiasaan terlalu sering mengonsumsi makanan jajanan dapat memiliki dampak yang negatif. Jadi yang pertama itu nafsu makan yang menurun, kedua makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan berbagai penyakit, yang ketiga meningkatkan risiko obesitas pada anak, yang keempat kekurangan gizi, yang kelima pemborosan. Itu biasanya anak sering membeli jajan yang tidak sehat di luar lingkungan rumahnya. Yang keenam ada permen. Itu
itu permen yang sering disukai anak-anak tidak memberikan energi yang baik karena hanya mengandung karbohidrat. Konsumsi permen yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan gigi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Sifat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandrina Aurora. Kepada Sandrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang ada, serta mengukur perubahan pengetahuan siswa setelah diberikan edukasi mengenai makanan sehat dan bahaya jajanan sembarangan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 10-1826 Tuntungan dengan melibatkan siswa kelas 3 dan 5 sebagai responden. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 10-1826 Tuntungan dengan melibatkan siswa kelas 3 dan 5 sebagai responden. Yang pertama, responden. Penelitian ini melibatkan 29 siswa dengan 26 atau sebagian besar merupakan siswa dari kelas 3 dan 2 orang siswa kelas 5. Yang kedua, instrumen. Untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan edukasi menggunakan media PPT, digunakan pretest dan posttest berupa soal pilihan ganda yang telah disusun berdasarkan materi mengenai makanan sehat dan bahaya jajanan sembarangan. Next. Yang ketiga itu ada prosedur. Tahap pertamanya, sebelum memberikan edukasi, diberikan pretest kepada siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang makanan sehat dan jajanan sembarangan. Tahap kedua itu, siswa diberikan edukasi berupa presentasi atau PPT yang menjelaskan pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan memilih jajanan yang aman. Tahap ketiga, setelah edukasi diberikan, siswa diminta untuk mengisi post-test dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mereka mengenai topik yang telah diajarkan. Dan tahap keempat, hasil pretest dan post-test dianalisis untuk mengetahui tingkat perubahan pengetahuan siswa setelah mendapatkan edukasi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sandrina yang telah memaparkan materinya. Terakhir yang akan saya sampaikan sendiri, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pada tabel data nilai postas, didapatkan bahwa rata-rata nilai postas yang diperoleh respondennya itu 65,5. Setelah diberikan edukasi berupa presentasi menggunakan PPT dan tayangan video, terjadi peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan di antara siswa. Hasil dari tes menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pemahaman mereka terkait pentingnya memilih makanan sehat serta bahaya dari mengonsumsi jajanan yang tidak aman. Hasil pengetahuan siswa setelah mendapatkan edukasi yang mengindikasikan bahwa media edukasi yang digunakan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini kami akan menampilkan form pretest dan posttest yang kami berikan kepada murid kelas 3 dan kelas 5 SD pada siswa kelas 3 dan 5 murid di Tuntungan. Maaf ada sedikit kendala, berikut dokumentasi ketika melakukan sosialisasi ke SD Negeri 10-1826 Tuntungan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, terima kasih. Demikianlah diskusi tadi. Saya selaku moderator dan mewakili rekan kelompok mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.